Jangan sampai kemudian ini bertaruh nyawa, kok harganya sama dengan buruh gitu, buruh pabrik. Ini jangan sampai kemudian kesannya pakaiannya bagus, gagah, tapi upahnya tidak memadai. Jadi harus kita kembalikan TNI itu boleh berpolitik, tapi politik negara, bukan politik praktis. Jadi jangan sampai penempatan mereka juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Misalnya jadi backing, tapi bidangnya nggak sesuai gitu. Badan Siber Sandi Negara itu memang harus kuat. Itu bagian dari badan intelijen. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan isu perang dingin antara Amerika dengan Cina kali ini? Makanya kita butuh pemimpin yang punya wawasan hubungan internasional yang cukup baik. Selamat datang kembali pemirsa ke acara podcast Cakep, Catatan Kebijakan Publik dan Politik oleh TV One News episode kedua. Bersama saya Wisnu Yuwono, di sebelah saya Hannibal Wijayanta. Ya, terima kasih banyak Mas Hannibal atas kehadirannya. Mungkin ini merupakan debat ketiga ya. Dan kalau dari segi temanya tuh kebijakannya sangat elitis. Ini kan terkait dengan kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan. Dan geostrategis, luar negeri. Dan geoekonomi. Ini pasti kan bukan isu yang familiar oleh wong cilik ya. Jadi ini kan biasanya isu porsi perkotaan atau elit politik. Nah, kira-kira dari segi persiapan ketiga kandidat, Mas Hannibal bisa di-spill nggak insight infonya? Iya, kalau lagi-lagi saya lebih banyak dengarnya ini dari pasangan 02 nih. Kebetulan saya dapat cerita bahwa pasca debat kedua kemarin, yang Wapres kemarin, itu ya ada obrolan seloroh lah dari Mas Prabowo kepada tim yang memoles Mas Gibran, karena dia anggap sukses gitu kan. Dia bilang, wah gimana nih kalau gantian nih? Tim yang mendampingi aku, timnya Mas Gibran, katanya begitu cerita kawan itu. Nah kan kelihatan waktu habis debat itu Pak Prabowo ngasih nilai yang 9,9. Nah, gitu. Jadi seneng banget Pak Prabowo katanya, sehingga dia pengen juga di brief oleh tim yang sama lah gitu. Tapi ya nggak tahu ini apakah ini karena luapan senangnya dia atau memang seperti itu gitu kan. Yang jelas kalau saya lihat memang ada persiapan. Kalau Pak Prabowo ini kan memang orang Menteri Pertahanan dan dia sangat menguasai sistem pertahanan keamanan dan itu pasti jadi andalan dia. Mungkin apakah ini beliau lah yang akan menang nanti. Gitu. Dari sisi Mas Anies, di sana memang ada tim old crack juga. Ada Pak Sutioso, ada mantan Kepala BIN ya, mantan Gubernur DKI. Betul. Terus kemudian ada Pak Fahru Rozi, mantan Menteri Agama ya. Ya, sebelumnya Wakil Panglima TNI. Terus juga kaptennya Marskal Madya Saugi kan juga dia punya banyak pengalaman lah untuk matra udara. Gitu. Kalau dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu ada di sana ada Jenderal Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, dan juga ada Mas Andi Wijayanto. Dia dulu tim suksesnya Pak Jokowi juga. Gitu. Jadi menarik ya bahwa ternyata di ketiga paslon ini banyak purnawirawan ya, menyumbang pikiran di dalam debat ketiga ini. Jadi untuk episode kali ini kita beruntung mendapatkan narasumber seorang wartawan senior dan juga dosen di Universitas Nasional yang mempunyai keahlian militer Indonesia. Kita sambut Bung Slamet Ginting. Selamat datang. Selamat datang, Bung Slamet. Oke. Silakan. Silakan. Oke, baik. Bung Ginting ya, siap. Terima kasih atas kehadirannya, Bung Slamet nih, Bung
Ginting ini kan sudah punya pengalaman di lapangan juga ya, mewawancarai berbagai macam tokoh militer Indonesia ya, dari zaman Orde Baru bahkan ya. Orde Baru ya. Hingga reformasi dan hingga sekarang. Ya. Termasuk yang suka ngerjain Pak Yuwono mungkin gitu. Iya. Suka mengunjungi ayah saya di di rumah komplek UI ya. Iya. Iya, jadi ini menarik sekali. Oke, Bang Ginting. Jadi dari segi konteks hubungan sipil dan militer, kita coba bedah satu-satu ya. Terkait dengan visi ketahanan dari masing-masing calon presiden 01, 02, dan 03. Nah, kalau kita lihat, ini sepertinya paslon 01 nih yang menarik, mewujudkan profesionalitas TNI melalui peningkatan kesiapan dan pelatihan tempur segenap TNI sesuai tugas fungsi dan masing-masing satuan, serta memastikan kesejahteraan prajurit. Nah, ini kan selalu yang dijadikan alasan ya, kekurang sejahteraan prajurit. Nah, kira-kira visi 01 seperti ini bagaimana komentar Bang Ginting? Nah, kalau bicara kesejahteraan ini yang ditunggu-tunggu prajurit ya. Kita juga baru terkejut ketika Panglima TNI kemarin mengumumkan bahwa meminta kepada Presiden untuk menaikkan ongkos operasi. Anggaran makan operasi. Nah, ternyata TNI itu hanya 88.000 sehari, sementara polisi di atas 200.000. Hampir 3 kali lipat. Bayangkan segitu banyak Panglima TNI ternyata tidak memahami bahwa dana operasinya begitu kecil. Nah, padahal ini kan satu paket. Apakah karena polisi langsung di Presiden, bahwa Presiden sementara TNI kan di bawah Menteri Pertahanan, sehingga bisa jadi. Sampai ke situ. Nah, makanya ini ditemukan oleh Panglima TNI yang baru. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak pernah bahas ini, gitu. Tapi dia bagi-bagi untuk tambahan dana lah untuk operasional Babinsa segala macam kan? Oh iya, itu beda. Jadi menurut saya mestinya memang ada kesesuaian antara TNI dan Polri. Dan juga jangan sampai kemudian aparatur sipil negara juga merasa bahwa kok ini adalah uang lauk pauk, kami tidak ada gitu. Jadi harus ada kesamaan. Nah, bicara kesejahteraan menurut saya jangan sampai tentara itu memang dikontrak untuk mati. Kan berbeda dengan sipil. Maka kemudian kontrak mati itu juga harus dibarengi dengan kesejahteraan yang memadai supaya tentara tidak lagi berpikir ketika di medan operasi, anak istri gue kira-kira makan apa enggak ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kesejahteraan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu. Saya dukung ini peningkatan kesejahteraan prajurit dalam pengertian juga bukan hanya dana operasional, tetapi juga perumahan. Makin banyak tentara tidak punya perumahan, karena apa? Karena yang pensiun tidak bisa meninggalkan asrama, lu bisa punya uang untuk membeli perumahan. Ini juga harus dipikirkan. Misalnya perumahan khusus tentara. Nah, ini juga harus ada. Bung, tapi ini di paslon 2 juga ada nomor 6 ya di poin ini, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen dan tenaga kesehatan plus TNI Polri dan pejabat negara. Setuju. Bicara kenaikan upah seperti ini setuju. Artinya jangan sampai gajinya itu kan Bintara itu sekarang kalau di Jakarta sama dengan UMR itu kan. Jangan sampai kemudian ini bertaruh nyawa kok harganya sama dengan buruh gitu, buruh pabrik. Ini jangan sampai kemudian kesannya pakaiannya bagus, gagah, tapi upahnya tidak memadai. Saya kira ini yang harus juga diperhatikan. Setuju saya kalau kenaikan peningkatan kesejahteraan. Ya, cuman kan masalahnya selalu dihadapi pada keterbatasan anggaran ya, Bung ya.